Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian dari materi auditing 1, yaitu penilaian risiko pengendalian dan merancang pengendalian. Sebelum lanjut dalam isi materinya, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Evangelista Marcela Hetiani Mancoro dengan NIM 2106 1104 0109. Nah, berikut adalah pokok pembahasan dari materi pada saat ini, yaitu yang pertama, penetapan risiko pengendalian, 2, menilai risiko pengendalian atau pengujian pengendalian, 3, pengujian pengendalian, 4, pengujian pengendalian berbarengan, 5, pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian direncanakan, 6, perancangan pengujian pengendalian, 7, program audit untuk pengujian pengendalian, 8, pertimbangan-pertimbangan lain dalam penetapan risiko pengendalian. Sebelum itu, untuk mempermudah untuk memahami materi pada saat ini, saya akan menjelaskan apa itu menilai risiko pengendalian. Nah, menilai risiko pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Nah, sesuai dengan pokok-pokok pembahasan materi tadi, pertama kita akan membahas mengenai penetapan risiko pengendalian. Apa itu penetapan risiko pengendalian? Yaitu proses penilaian efektivitas rancangan dan pengoperasian kebijakan dan prosedur SPI suatu perusahaan dalam rangka mencegah dan mendeteksi salah saji material LK. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian atau pengujian pengendalian. Di slide telah ada langkah-langkah dalam proses penilaian, namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih menilai risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Penjelasan ini saya sudah jelaskan di awal, dan kemudian berikut ada langkah-langkah dalam proses penilaian. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian. Yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Nah, di sini ada beberapa strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu yang pertama menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tidak lanjut manual. Selain strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian, adapun dalam merencanakan pengujian pengendalian harus tercantum beberapa hal di sini yang ada di slide, yaitu yang pertama jenis bukti, kedua sumber bukti, 3 ketepatan waktu bukti, 4 keberadaan bukti lain, 5 keputusan pemulihan staf, 6 program audit untuk pengujian pengendalian, 7 menggunakan auditor internal dalam pengujian pengendalian. Nah, sekarang lanjut pada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian itu suatu prosedur pengauditan yang dilakukan untuk menetapkan efektivitas perancangan dan atau pengoperasian kebijakan dan prosedur struktur pengendalian. Di slide ada 3 pertanyaan yang harus dijawab saat pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan pengendalian yang sesungguhnya? Yang kedua, apakah penerapan pengendalian dilakukan secara konsisten? Dan yang ketiga, siapa yang melaksanakan pengendalian? Kita lanjut pada pokok pembahasan yang berikut, yaitu pengujian pengendalian berbarengan. Pengujian pengendalian berbarengan itu pengujian pengendalian yang dilakukan auditor bersamaan dengan kegiatan untuk mendapatkan pemahaman. Nah, kita akan masuk materi atau pokok pembahasan yang berikut, yaitu pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian direncanakan.
Pengujian pengendalian tambahan ada karena ada pertanda baik dari hasil pengujian pengendalian berbarengan, maka pendekatan tingkat risiko ditetapkan maksimum dapat diturunkan menjadi pendekatan tingkat risiko ditetapkan lebih rendah, sehingga pengujian pengendalian tambahan. Kita lanjut pada pokok pembahasan yang berikut, yaitu perancangan pengujian pengendalian. Di slide ada beberapa jenis pengujian pengendalian tambahan, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas personil perusahaan. Yang kedua, observasi pelaksanaan tugas para personil. Yang ketiga, inspeksi atau dokumen dan laporan tentang pelaksanaan pengendalian. Dan yang keempat, pengerjaan ulang pengendalian oleh auditor. Nah, di sini selain dibahasnya beberapa jenis pengujian pengendalian tambahan, ada pun luas pengujian tambahan, yaitu semakin ekstensif, semakin banyak bukti, dan dipengaruhi tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Misalnya, jika tingkat risiko pengendalian lebih rendah, maka pengujian lebih ekstensif dibandingkan tingkat risiko pengendalian moderat. Berikut kita masuk dalam materi atau submateri program audit untuk pengujian pengendalian. Program audit untuk pengujian pengendalian berisi daftar prosedur-prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan pengujian tentang asersi-asersi dan menyediakan kolom untuk menunjukkan referensi silang ke KK yang berisi dokumentasi hasil pengujian, personil yang bertanggung jawab melakukan pengujian, dan tanggal pengujian diselesaikan. Nah, untuk mengkoordinasi audit dengan auditor intern, kita dapat dilakukan dengan cara yaitu pertemuan rutin dengan auditor intern, mereview jadwal kegiatan aktivitas auditor internal, dapat akses ke KK yang dibuat auditor intern, dan review laporan auditor intern. Kita masuk dalam submateri yang terakhir, yaitu pertimbangan-pertimbangan lain dalam penetapan risiko pengendalian. Yang pertama, penetapan risiko pengendalian untuk asersi-asersi saldo rekening yang hanya dipengaruhi oleh satu kelompok transaksi. Ini ditentukan langsung oleh tingkat risiko asersi yang sama dari kelompok transaksi yang mempengaruhinya. Yang kedua, penetapan risiko pengendalian untuk asersi-asersi saldo rekening yang dipengaruhi oleh berbagai kelompok transaksi. Nah, penetapan risiko pengendalian untuk asersi-asersi saldo rekening tersebut harus mempertimbangkan risiko pengendalian yang relevan dari setiap kelompok transaksi yang secara signifikan mempengaruhi saldo. Yang ketiga, untuk suatu rekening yang saldonya dipengaruhi oleh lebih dari satu kelompok transaksi, penetapan risiko pengendalian untuk suatu asersi saldo rekening. Nah, penetapan risiko pengendalian untuk asersi yang sama yang berkaitan dengan masing-masing kelompok transaksi yang mempengaruhi saldo rekening dengan satu pengecualian. Perkecualian tersebut adalah penetapan risiko pengendalian untuk asersi-asersi keberadaan keterjadian dan kelengkapan untuk suatu kelompok transaksi yang menyebabkan berkurangnya suatu saldo rekening berhubungan dengan asersi sebaliknya untuk saldo rekening yang terpengaruh.